Ini aku rekamnya double kok. Aku rekam tampilan aku sama rekam Google Meet. Jadi Ini nggak kira-kira mirip. Bang Imron bisa nebak aku siapa nggak? Imron, tebak deh ini siapa deh. Saingan terberat kamu kalau di TikTok tuh. Siapa coba Imron? Macchiato Bella ya. Dia lagi. Tahu lagi dia. Ketak. Kamu cluenya terlalu jelas sih. Tapi. Keceplosan. Ya. Mohon maaf. Aku baru dari Romangun ini. Lagi nggak connect. Baru turun dari motor. Gojek. Habis ngapain di Rawamangun? Ada trial juga, ada yang mau les juga. Oh gitu. Bella jangan khawatir ya kalau kelewat-lewat dikit materinya aku rekam kok. Nanti Oke, aman. San. upload di YouTube. Bang Hafi, aku request nextnya apa kalau udah selesai If I Ain't Got You, aku nanti kepengen itu lagu If We Never Try, I Will Know. Yang itu. Beyonce Apa? siapa sih? Apa Fall in Love Alone ya, kalau nggak salah judulnya. Kayak gimana sih? Ya. Itu tuh. Duh, belum pernah denger Awalnya. lagi. Kamu nggak denger? Itu padahal hits banget ya, sama kamu lagi di Goa selama lagu itu masih. Kayak gitu ya. Judulnya apa sih? Ya, yang awalnya kayak gitu, terus kerasnya dia If we never try, I will know. Itu chordnya sama sama terus sih dari awal sampai akhir sebenarnya. Oh gitu, tahan terus di situ chordnya. Iya, kayak yang chordnya dari, maksudnya dari verse, chorus, sama terus. Judulnya apa Kayak sih? yang di Penasaran jadinya. Fall in Love Alone ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong guys. Cimiu cimiu. Stacy Ryan. Driving me nice, okay? Yes. Yes. Ya, yang Oh, Driving me nice, okay? coba dengerin. Thank you so much for driving her. Drive safe. Terus kemana? Oh iya ya, pernah denger sih, pernah denger. Kalau aku mah ada PA, kadang harus dimainin dulu baru inget. Kayak entah aku yang mainin lagunya apa gimana. Dua-duanya bisa. nah iya itu I'm pokoknya. familiar with unrequited. I know you got a heart that's undecided, just like mine. It takes its sweet time. I've been trying to dive into the deep end, 'cause I don't really wanna lose a good friend, but I Hip hop ya? might find something. Asik. Sedang hip hop gitu ya. Dia chordnya cuma kayak 4 gitu, tapi enak progresnya. Lucu gue. Oke. Ntar aku nyiapin dulu gambar yang mau aku presentasiin sekarang. Itu melodinya tadi cuman tahu satu note terus di apa kembangin ya. Eh, Sebenarnya Bisa jadi ngikutin. chord. Aku pernah denger lagunya, terus kalau nggak salah larinya ke sana sini gitu Imron. Udah gitu aku inget chordnya, oh progresnya itu lingkaran quint ya. Jadi kayak dari bemol, terus kayak E-mol. Nah tapi ada anomali sedikit, itu ke D. Nah tapi balik lagi tetap ke lingkaran quart ya, ke lingkaran quint. Dari D berarti ke G, G minor, terus G mayor, terus ke C minor. Udah gitu mundur lagi ke F, terus ke bemol lagi. Lagunya sebenarnya lingkaran quint tapi ada sedikit anomali pas dari E mol ke D mayor itu aja. Oh, Coba jadi aku ngitung itu sebentar. Siapa nih? Ada tamu.
Halo Lik, apa kabar Lik? Aulia Barik, Lik Lik. Lik ini sebenarnya identitasnya rahasia guys, jadi dia tidak banyak bersuara. Kalian follow juga dong TikTok beliau, Lik Music. Banyak banget referensi musik klasik yang bagus. Pokoknya buat yang baru pemula denger klasik tuh follownya akun dia aja. Lik apa ya? Aku lupa. Lik tulis dong nama akunmu, akun TikTokmu biar pada follow, biar pada kenal musik klasik lebih dalam. Wih, Bang Semi mau ikut. Mantep Bang Semi. Oke Fitri. Imron, jom tuh artinya apa sih? Ayo, ayo. Oh, jom tuh ayo. Oh, thank you, thank you. Dia tapi pronosnya tuh bukan jom kak, tapi cum gitu kayak cum main gitu. Jom, apa kayak kece gitu? Pokoknya tuh kayak beda gitu loh, kayak bukan com gitu tapi kayak com kita main gitu. Jom. Kebanyakan nonton Upin Ipin aja. Pantesan ngerti. Jarang nonton Upin Ipin. Terus aku dulu ini kak sempet di Malaysia kayak 3 bulanan gitu. Pantesan ngerti. Iya di KL ya, jadi kayak sedikit lah banget. Aku cuman keluar negeri cuman sekali doang lah, Singapura waktu SMP udah aja. Ini kalau aku serius di musik dari dulu aku udah kemana-mana kali. Ini baru sekarang serius umur 30, kemarin lagi nggak serius, sekarang serius aku, serius. Habis ini kemana-mana kak, tenang, iman kita harus gitu, mimpi kita harus gitu. Yoi, aku Kan mengimani setiap orang tuh timeline kehidupannya berbeda-beda, jadi don't worry Jen. hukum relativitas. Timeline tiap orang beda. Materi yang kita mau bahas. Bentar ya guys, ngetem dulu kalau angkot nih. Nungguin penumpang ya. Aman. Itu siapa yang ngomong tadi? Rizky Agustio siapa sih? TikToknya? DXD Gaming bang. Hah? DXD. Oh, DXD Gaming. Iya, itu, Pak. itu ada Imron tuh sahabatmu DXD Gaming ya. Kemarin siapa sih? Ya kan Imron nama siapa sih kemarin, nama DXD Gaming bukan sih? Rebutan skor waktu tebak-tebakan lagu. Bukan Jo. Oh bukan ya? Aku nih gaming. Siapa itu? Lupa. Oh, Daddy Gaming. Oh Daddy Gaming. Iya bukan DXD ya, bukan. Lupa. Ntar aku siapin dulu chordnya. Pakai PDF. Pagi sih yang mau kita bahas hari ini. Ya paling kayak 90 menit gitulah ya guys. Hari ini aku belum nge-live soalnya kemarin gak nge-live juga. Jadi aku harus nge-live, absen, store muka ke TikTok supaya akun aku tetap naik level. Jadi gak apa-apa ya, gak bisa 2 jam hari ini, cuman paling sejam lebih lah, 1,5 jam. Berarti kita beres sekitar 20.30. Mungkin kalau di Malaysia 21.30 ya. Iya. Oke. Oke, numpang nyampah di grup guys. Jom. Bel ajarin. Namanya siapa? Monik, ajarin Monik. Susah banget sih. Aku lupa kamu lagi menyamar lagi. Iya, ada betul itu Jom. com. Aku lagi belajar tuh sekarang bahasa Jepang sama bahasa Jerman.
Tambah bahasa Malaysia sekarang secara nggak langsung. Ada Imron, aku belajar tuh sama Fitri. Korea nggak mau Korea. Korea mau sih, cuman aku belum berniat berangkat ke sana. Ada guru bahasa Korea guys, kalian tahu nggak? Ada loh. Di sini hadir di antara kita guru bahasa Korea. Asli, kalian kalau mau belajar bahasa Korea ke beliau aja tuh, ke Kak Monik. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang K-popper. Kemarin aja lagu K-pop aja aku lihat nebak. Iya ya, K-pop kamu terus ya? Yang lain cuma kayak ini kayak lagunya Twice, ini lagunya siapa ngerti sih, tapi kayaknya bukan K-popers banget gitu. Iya sih. Biasanya anak cewek. Cuma tahu Big Bang, Imron. Aku fans Big Bang juga, aku VIP. Gile. Big Gile. Bang. Monik gile. VIP. Bang Bang. Tapi Kavi taunya lagu apa kalau Big Bang? Nggak ada yang aku tahu sih. Tapi kalau dengerin mungkin tahu. Oh, pernah denger nih gitu. Paling biasanya gitu ya. Oh, Memalukan ya. Tapi enggak lah. pernah ada yang denger pasti. Pasti. Ya. Karena lagu dia tuh semuanya pasti booming. Iya. Nah, kita mulai dari 5 tangga nada, tangga nudu lagi. Tunggu. Nah, habis ini kelas langsung mulai aja ya. Bel kamu Monik kamu fokus nyetir aja ya. Ampun. Oke, yang hadir ada berapa nih? Mantap, ada 7 ya sama saya. Udah start aja. Baik teman-teman, selamat datang di kelas free sharing Google Meet Ilmu Piano. Hari ini kita punya tamu namanya Veno, Imron, Monik. Terus DXD Gaming, terus ada Lik sama Babang STW. Halo Mas Setiawan. Halo. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kalian udah tahu tangga nada kan ya, yang waktu kemarin aku bahas tuh. Nah, tangga nada kalau do sama dengan C, berarti do-nya C, re-nya D, mi-nya E, F-nya Fa-nya F, dan seterusnya ya. Nah, terus hubungannya apa? Nah, yang kita mau pelajarin kali ini adalah kita mau belajar chord. Mau belajar baca chord. Kalian pasti sering kan nemuin chord-chord lucu-lucu kayak mayor 7, sus 9, sus 11 gitu. Nah, seperti yang udah pernah aku bahas ya, hari ini juga aku udah kirim ulang lagi tuh formula list ya. Jadi chord tuh gak cuma mayor minor ya, tapi ada augmented, diminished, terus ada dominan 7, minor 7, mayor 7 dengan simbol-simbol seperti yang ada di sini. Kemana kau? Ulang. Nih, kalau C biasa itu berarti C mayor. Kalau CM, C minor. Kalau C7 itu dominant 7 ya. Nah, kalau M-nya small ya, M kecil itu berarti minor. Tapi kalau M-nya besar atau maj 7. Bisa juga simbol mayor 7 itu segitiga. Nah, kalau di piano jazz, simbol mayor 7 itu segitiga. Nah, tapi sebelum jauh-jauh ke simbolnya segala macam, kita harus tahu dulu kan, mayor 7 itu secara solmisasinya atau scale degrees-nya, rumusnya itu apa aja? Do, mi, sol, si 1, 3, 5, 7. Otomatis kalau kita dapat chord C mayor 7, ya gampang banget lah. Langsung aja dapat hasilnya C, E, G, B ya. Nah, jadi cara berpikirnya gitu tuh. Kita dapat chordnya example C mayor 7. Terus kita lihat scale degrees-nya apa? Rumusnya ya. Terus langsung kita terjemahin. Nah, terjemahinnya itu lihat ke tabel yang di halaman terakhir. Bentar guys, ada yang mau join. Mana? Kok nggak jadi join ya?
Oh ya udah. Lanjut ya. Nah, jadi ini aku sandingkan bareng aja. Tunggu. Hello Mas Afrizal, silakan duduk di kursi pojok sebelah kanan ya itu sebelah Imron aja tuh. Sebelah Imron kosong. Imron rokoknya matiin Imron. Tunggu. Aku balik lagi ke Imron, sabar ya Imron. Nih, aku sandingkan bareng-bareng ya. Si chordnya, ini si tabel tangga nadanya. Mendingan di halaman baru kali ya. Tunggu guys. Nah ini mengajar, ini matiin dulu. Terus si PDF balik lagi ke sini. Oke. Kita langsung belajarin cara baca chordnya ya. Terus habis itu kalian praktek sendiri-sendiri di rumah, mau belajar lagu apa, mau dapat chord seaneh apa, harusnya udah pada bisa ya selesai Google Meet ini. Kalau masih nggak bisa juga, langsung aja WA aku, jangan malu-malu tanyain. Beneran nggak akan aku marahin, nggak akan aku apain. Malah aku juga jadi ada bahan evaluasi. Oh berarti ada bagiannya aku terlalu cepat ngejelasinnya atau kurang jelas gitu. Bentar. Ini terus whiteboard. Oh, udah ya. Nah ini rumusnya. Ini. Siap. Nah langsung contoh aja deh. Sekarang kalian ketemu chord D major 7 ya. Tadi D major 7 itu rumusnya seperti yang tertera di sini ya. Maj 7 nih atau segitiga 7. Astaga. Kemana baik lah. Oh itu dia. Nah, tadi maj 7 rumusnya apa aja? Woi, ini mouse. Yaudah aku nggak di scroll lagi, mouse aku error. Nih, maj 7 rumusnya innalillahi. Tunggu. Dah. Nah, ini maj 7 rumusnya apa aja? 1357 ya. Oke, ingat-ingat itu rumusnya 1357. Artinya apa? Do mi sol si maj 7. Nah, nada si-nya itu kalau di kita dapat chordnya D maj 7, berarti cara bacanya adalah 1 3 5 7 di D. Notnya berarti apa aja? D, F crash, A, C crash ya. Karena kita harus tahu dulu tuh yang namanya tangga nada dari si D mayornya itu sendiri. Oke. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau 1 2 3 4 5 6 7 1 higher ya. Dah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain karena aku langsung masuk ke kuis ya. Yang siapa cepet dia dapat, tapi ini nggak pakai hadiah ya, ini kayak di kelas aja lah. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Langsung masuk kuis. Siap? Aku mau tanya nih ya, kalian langsung jawab di komentar aja atau mau buka mic terserah, bebas. Nah, kalau kalian dapat chord E major 7, E maj 7 ya. Nah, berarti huruf notnya apa aja? Chord tones-nya apa aja? E, G crash, B sama E flat, Bang. Hampir benar, udah bagus ya, notnya benar emang. Tapi secara teori D-nya bukan disebut E flat tapi disebutnya D crash. Itu agak rewel. Ya tapi Veno udah benar jawabannya. Pas dipencet pasti bunyinya benar. Bagus. Oke. Siap. Bagus Veno, Veno skornya 1. Tulis skor aja ya, biar seru. Biar seru guys, tulis skor. Lanjut lagi. Sekarang kalau kalian dapat chord, ini yang menang dapat hadiah nggak ya? Ah, enggak lah.
Ntar dulu. Pada PTWS. Udah, yang penting kalian dicatat kalian menang. B major 7. Siapa lagi? Yuk. Veno lagi boleh, Imron boleh, siapapun boleh. Kalau udah siap jawabannya langsung buka mic atau mau ditulis di situ boleh. B ya, B beta. B major 7. Sebutin huruf notnya apa aja. Sesuai tabel based on this table. So B, D sharp, F sharp, A sharp. Imron 1. Ini Imron ada alamat ngebantai yang lain gak nih? Veno, kamu jangan malu-malu ya. Oke, siap. Berarti untuk sementara pesaingnya Veno adalah Imron. Ini game kita dibikin game ya guys ya, biar asik, biar aku juga nggak ngantuk. Aku juga tujuannya senang-senang di sini sambil berbagi. Lanjut. Tunggu, tabelnya belum dikebawahin. Mana sih? Sorry ya agak lola ini soalnya pakai OBS. Nah, sekarang F major 7. Yo, siapa cepat dia dapat. Buka mic duluan terserah. F maj 7. Ya, Fen. F, A, C, sama E. F A C E. Ya oke, Veno 2. Imron keduluan. Yang lain jangan diem aja, yo cepet itu kejar itu. Veno udah 2. Ini masih banyak ya pertanyaannya ya. Abis ini kita ganti topik lagi, tetap ada quiz lagi. Tunggu sebentar sebelum saya lanjut. Lik, terus Mas Setiawan, Safrizal, Om Safrizal, DXD Gaming, ada yang mau ditanyain? Halo. Aman. Aman bang. DXD Gaming aman, Safrizal aman. Bang, ada caranya nggak untuk hafalin semua itu? Ada, latihan 10 jam sehari. Ingat-ingat semua posisi jari kamu. Aku jawabannya itu serius loh. Aku beneran serius jawabannya kayak gitu. Jadi udah dapet jawabannya nih. C mayor 7 kayak gini. Hey Dharma, halo. Jadi kita lagi bahas cuman chord mayor 7 doang sih, simple. Dharma, kamu kalau tahu jawabannya langsung angkat tangan ya Dharma ya. Yang lain juga semua. Ini mayor 7, C mayor 7. Ini Des mayor 7. Layarnya jangan lupa di landscape ya biar kayak nonton YouTube guys. Oke, nah sekarang lanjut lagi. D-mol ya sekarang. D-mol mayor 7 coba. Siapa yang bisa jawab? D-mol mayor 7. Dharma bisa. Notnya apa aja jawab. Jadi contohnya gini ya. D-mol mayor 7. Jawabannya adalah D-mol, F, A-mol, C gitu. Ya udah kejawab dong. Oke, soalnya diganti. G major 7. G major 7. Ayo siapa yang bisa jawab? Notnya apa aja? Veno. Ih. Ya. Oh, mayor 7 ya? G mayor 7 ya. Apa? G, B, D, sama F crash. Yoi. Veno 3. Ayo Imron semangat dong. Ke balap ya sama Veno. Mantap. Ini siapa nih yang mau join? Nah, ini yang punya lapak guys. Ini yang punya lapak nih. Tolong sungkem dulu ya sama Abang Arik. Halo Arik, apa kabar? Buka mic dong. Hai Arik. Halo. Hari ini kita bahas chord degree ya. Ini jadi penjelasan singkatnya gini. Ada not tuh namanya do re mi fa sol la si di berbagai tangga nada ya. Terus buat kalian yang udah keracunan sama Yamaha, kalian harus bertobat bahwa do itu bisa dipindahin ya. Di sini tempat kalian bertobat yang tepat. Aku jujur aja sih kalau ke Yamaha agak sangat sentimen, bukan apa-apa, agak menyesatkan kurikulumnya. Aku nggak pernah ngelamar ke sana bahkan saking kayak udah apaan banget sih gitu. Nah, jadi kalau kita dapat chord mayor berarti do mi sol. Nah, do mi sol itu kalau di C ya, dapat kita chord C mayor, berarti isinya apa? C E G. Nah, pertanyaannya kayak gitu kurang lebih. Sekarang yang kita lagi bahas adalah mayor 7, yaitu do mi sol si ya. Do mi sol si di sini. Nah, ini buat yang baru datang.
Nah gini, do mi sol si ini ya. Oke, nah pertanyaannya bakalan random. Huruf apa yang ditanyain tergantung aku nge-scrollnya. Siap? Coba siapapun ya, mau Dharma, mau Arik, mau siapapun, jawab bemol mayor 7. Hurufnya apa aja? Ada 4 hurufnya. Bemol mayor 7, B flat, B flat. B flat major 7. Siapa yang bisa jawab? Yang 1357. Iya, 1357 di B flat. Berarti hurufnya apa aja? Gitu kan. Oh, Hurufnya apa aja? yang huruf itu yang berarti yang C itu ya, C E G B. Ya, itu kalau di do sama dengan C. Nah, tapi kalau udah do sama dengan bemol, berarti apa? Layarku di full screen aja biar kelihatan tuh tabelnya. Bentar ya, aku pakai HP soalnya susah. Oke. Yaudah, yaudah. Mas Afrizal dulu. Yuk, Mas Afrizal. Layarnya di itu ya, dibikin landscape ya. Mas Afrizal mau jawab nih. Yuk, B flat mayor apa? Mayor. Bass, Ya, bass. bass D, F sama G. Sama Gis. Betulnya? Ah, Sama Gis. bukan. Ini mayor 7 ya. Bass, Coba Veno, Bass. Veno. bass, D, F sama A. Yo iya, gila guys. Aduh, mahkotamu King Veno. Tuh, padahal Mas Serta Afrizal. bang. Gila. Ya, Mas Afrizal tadi udah mau bener ya. Mahkotamu King. Imron, ayo Imron. Kejar Imron. Mana lagi tadi? Tunggu. PC screen. Lanjut. Tunggu. Berarti ke pengajar. Sekali lagi aku ajarin ya, sekali lagi nih biar kalian ingat. Dari mayor dulu ya kalau gitu supaya gampang. Sekalian lihat juga yang di sebelah sini nih. Sebelah sananya banget nih. Tuh ada indikator chordku tuh. C maj 7, C7. Nah, lihat itu juga ya. Makanya layarnya di landscape ya. Jadi kayak nonton YouTube terus full screen tampilan aku, guys. Monik ada yang mau ditanyain nggak, Monik? Monik lagi sibuk kayak macet ya di jalan. Oh iya ya Bang, ya Arik ganti device ya. Nah sekarang giliran Dharma ya. Ini aku khusus nanya ke Dharma. Dharma coba bikin chord major 7 dari E. E maj 7, hurufnya apa aja sebutin. Gak apa-apa ngitung dulu. Yang lain jangan lu jawab guys. Oh, Dharma sedang. Dharma, are you still there? Dharma. Oh, kayaknya Dharmanya tidak mendengarku. Oke, berarti pertanyaan berpindah ke Imron. Imron. E major 7. Wah, nggak ada. Tabelnya belum di print ya. Makanya saranku tabel yang pernah aku kasih di grup tuh semuanya di print aja. Gratis guys. Yang bayar tuh cuma bimbingan private aku doang. Tunggu tabel printnya. Nah kayak gini ya. E maj 7. Yuk siapa yang bisa jawab? Ya Mas Afrizal. Yuk Mas. E, As, Terus apa? B, dan Dis. Wah, coba diulang. E As, B sama S ya. iya tapi penyebutannya kurang tepat ya. Walaupun notnya benar. Oke tapi tetap dapat skor ya. Lah tadi Dharma udah jawab dari kapan? Oh Dharma udah duluan. Oke. Berarti Dharma dulu yang dapat skor deh. Mas Afrizal keduluan. Notnya udah benar ya Mas yang dipencet di pianonya. Cuman secara teori tetap harus disebutnya G crash bukan A mol karena dia masih di tangan nada E. Kayak gitu ya. Jadi kita harus hafal juga siapa yang tangan nada crash, siapa yang tangan nada mol.
dengan ngelihat ke sini. Tunggu. Scroll dulu, scroll. Nah, ini lingkaran circle of fifth ini. Kelihatan kan siapa yang crash, siapa yang mall ya. Nah, terus juga di tabel juga disebutin jelas itu hurufnya crash atau mall ya. Di tabel itu aja patokannya. Supaya secara teori benar, secara main juga benar. Oke, Dharma dapat skor 1. Veno berapa tadi? Veno 4. Imran 1. Guys, jangan pada deg-degan gitu nggak apa guys? Biasa aja guys. Siapa juga sih yang deg-degan. Kalau C dim itu double flatnya AB. Ya betul, kalau dim 7 double flat ya betul. Betul. Lah, kakak Monik ternyata lagi macet di sana. Oke, kita lanjut lagi. Siap ya? Masih di major 7 nih. Tunggu, rumusnya aku keluarin dulu. Rumusnya masih inget kan? Apa tadi? 1357 ya? 1357 dari tangga nada bersangkutan. Nah, jangan keluar dari huruf yang disebutin yang ada di tabel ini. Tabelnya kelihatan nggak sih guys? Apa buram? Ada yang buram nggak gambarnya? Kalau buram aku zoom in lagi nih. Mas Afrizal aman? Buram nggak? Oh iya bang. Buram ya? Ya udah bentar, aku zoom lagi ya. Berarti rumusnya yang aku kecilin, ininya yang aku gedein. Kalau berkenan Mas Afrizal pindah ke McD dulu, cari wifi kenceng atau kemana? Atau Oh oke bang. ya pokoknya wifi-nya harus agak kenceng biar gambar dari aku jernih nih. Kalau berkenan, tapi kalau capek juga nggak usah. Nah udah gimana lebih jelas Mas Afrizal? Masih juga sih bang, tapi gak apa-apa bang. Ya oke. DXD Gaming kemana wey? Nih aku nggak suka ya, ini bener nih. Nih aku nggak suka kalau ada yang tiba-tiba pergi nggak ngomong apa-apa nih. Kecuali ternyata emang habis baterai, tapi ya harus ngomong duluan lah. Etika lah, etika dijaga. Oh, Dharma lagi berisik ya di sana. Ya udah Dharma nggak ikutan jawab. Ya udah aku lanjut aja ya, kalau gitu kita tanya jawabnya skip dulu. Pokoknya aku mau ngejelasin cara baca chord mayor, minor, diminished, augmented, terus mayor 7, minor 7. Nih aku jelasin satu-satu deh. Nah itu yang harus kalian kerjain sendiri di rumah nanti ya. Dari chord mayor 7 di C dulu aja ya. Dari chord mayor ya, kayak gini, do mi sol. Udah gitu ke disnya ya. Terus gini, diurutinnya gini aja ya. Jadi harus bisa 12 macam chord. Jadi chord mayor sebutin semua, ngurutnya gini aja. Ya harusnya sekitar 15-20 menit kalian latihan. Kalau masih pemula banget pasti langsung bisa ngikutin tanganku tadi itu ya. Videonya di pause, jangan malas nge-pause. Terus catat. Nah, terus juga kalau di chord visualizer ini kan jadinya G crash, C, terus D crash. Nah, padahal nggak juga. Ini sebenarnya bacanya A mol, C, E mol. Makanya kalian juga lihat ke yang teori yang ada di sini juga nih. Tabel yang itu loh. Nah, ini dia. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi. Nah udah secara hurufnya mah kayaknya udah jangan terlalu dipikirin deh ya. Yang penting mencetnya benar dulu. Sekarang lanjut ke chord minor. Jarinya juga rada bebas. Oke, lanjut ke dominan 7 sekarang ya. Di sini udah harus 4 jari yang dipencet. Tapi bentar, ralat. Lanjut langsung ke augmented yang bawah tuh, augmented. Ya. Jadi 5-nya naik setengah. Kayak gitu ya. Nah, sekali lagi langsung kerjain di 12 chord yang lainnya.
Gila, suaranya misterius banget ya. Yo, siapa yang mau nanyain? Mas Afrizal, silakan. Oh bang, kalau cara pemakaian akordnya itu nanti aja jelaskan atau gimana bang? Hai Bella, hai Monik. Pemakaian chordnya? Yes. Pemakaian chordnya itu saat kita mau pindah ke 4. Augmented ya. Kalau aku lebih suka augmented buat pas mau pindah ke 4. Contohnya gini. Contohnya nih ya. Sekali lagi maafkanlah, ku tak bisa. Lebih parah malah kalau Ahmad Dhani. Jadi dari augmented udah gitu ke 6 minor on 1, udah gitu ke 7, tapi tetap kepake ada augmentednya gitu. Tapi kalau mau langsung dari C augmented ke F juga bisa. Bisa kayak gitu ya. Jadi augmented itu bisa jembatan untuk ke nada keempat dari dianya. Dari C nada keempatnya F kan. Jadi mau ke chord F kan, kita bisa pakai C augmented. Kayak gitu. Oke, nah soal hubungan-hubungan antar chord, kalian juga jangan sampai terpaku sama satu guru aja. Itu banyak banget ya guru kayak si Dave Enoch, terus Bang David, siapa tuh? David Josade, ngajarin chord juga progresi ganas-ganas gitu. Cuman mungkin kalau kalian pengen join kelas sama mereka ya, ada yang berbayar terus ada yang kelas gratisnya, nggak tahu sih, aku nggak ikutin. Nah di sini kesempatan kalian mau nanya apa, gitu. Sayang banget Dharma nggak bisa nanya, padahal Dharma tuh pertanyaannya daging-daging dia. Oke, lanjut ya. Augmented, nah terus diminish. Jadi tadi udah ada mayor, minor, augmented. Nah sekarang diminish. Ya. Nah diminish ini dipakainya pas mau pulang ke 1 biasanya. Biasanya diminish itu dipasangin sama 6. Nah jadinya chord adim 7. Jadi jarang diminish chord berdiri sendiri tuh, jarang banget chord diminish berdiri sendiri sebagai apa gitu, jarang. Kecuali dia di tingkat 7 ya. Nah tingkat 7 itu secara natural adalah chord diminish. Contohnya di lagu Yesterday, lihat ya. Chordnya C. Tadi sempat ke B diminish dulu ya. Tapi jarang ya lagu yang kayak gitu. Jadi dari tingkat 1, nah terus ke tingkat 7. Tingkat 7 itu udah secara natural diminish, sebagaimana yang saya tampilkan di sini ya. Nah bisa dilihat tuh, tingkat 7-nya BDF ya. Udah secara natural pasti tingkat 7 di semua family chord adalah kualitas diminish ya. Jadi dalam family chord cuman ada kualitas mayor, minor, dan diminish. Cuman jarang dipakai. Kecuali di lagu Yesterday tadi. Ya. Itu juga awalnya kenapa dipakai, karena The Beatles tuh nggak terlalu ngerti teori musik, tapi mereka tahu musik yang enak. Nah makanya The Beatles tuh dibilang monumental, karena mereka ngegebrak banyak teori musik dan ternyata terbukti bisa enak lagu-lagunya. Gitu ya The Beatles tuh. Lanjut. Jadi tadi udah ada mayor, minor, augmented, diminish. Nah, yang berikutnya ada namanya dominan 7. Terus ada minor 7, mayor 7, sama half diminish. Udah segitu dulu aja ya. Nah, buat yang suspended terus yang 6 itu kayaknya nanti lagi deh kita bahas, kebanyakan nantinya. Lanjut ke dominan 7 dulu ya. Dominan 7 itu artinya gini. Masih ingat mayor 7 yang tadi? Nah, ini 7-nya mau turunin di sini. Tuh, namanya jadi C7 kan. Oke, beda ya. Jadi mayor 7, maj 7, sama 7 doang. Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, sebelum ditanyain mungkin aku mau jelasin bahwa ini buat perpindahan dari C mau ke F. Atau dari G mau ke C. Intinya adalah nada keempat dari si chord berangkatnya. Dari chord yang dikasih 7 itu. Sekarang E mol 7. Berarti mau ke A mol 7.
pakai mol 7. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti chord 7 mau berangkat ke 4-nya biasanya. Tapi kalau chord mayor 7 bebas dipakai mau di mana aja. Hai. Alik, oh ya, Alik tadi udah sempat ngomong double flat. Ya, double flat betul. Kenapa chord 7, 7-nya turun setengah, nggak 7 utuh aja? Nah, pertanyaan Lik ini bagus sekali ya. Jadi dulu ada yang namanya mikrotonal. Nah, nggak tahu tahun berapa, 1500 mungkin. Do re mi fa sol la si do yang kita kenal tuh bukan, tapi ini. Ya. Itu namanya mode apa ya? Mode Dorian ya berarti ya. C Dorian itu. Nah, tapi sama gereja diluruskan jadi Ionian. Kalau nggak salah ya, ini teorinya aku agak lupa lagi, tapi sejarahnya kayak gitu. Kurang lebihnya. Kenapa ini malah mayor 7? Terus ini kenapa jadi 7? Ya, penamaannya pokoknya ada faktor sejarah yang bisa ditanyain ke ChatGPT aja guys. Aku kuliah soal sejarah analisis musik barat itu udah 10 tahun yang lalu. Otak aku udah agak karatan, aku lupa ya kenapanya. Tapi intinya kalau C mayor 7 itu udah pasti do mi sol si. Nah, tapi kalau C7, 7-nya pasti turun setengah. Nah, rumusnya udah pasti kayak gitu. Dan ada sejarahnya kejadiannya kenapa kayak gitu. Ya, tolong tanya ChatGPT aja ya. Please, aku lupa. Ya, Lik ya, aman? Aman, Lik? Aman? Lanjut. Jadi gini ya, kalau misalnya kita mau bikin 9 juga, kalau mau bikin C9, 7-nya tetap harus kayak gini. C11 juga kayak gini, terus C13 juga kayak gini. Pokoknya ada hubungan sama mikrotonal sama kebakuan penyusunan tangga nada. Ada kok channel-channel YouTube luar yang ngebahas khusus soal itu. Ya. Oh, dulu agak bingung bedainnya. Jadi kalau maj 7 itu udah pasti do mi sol si. Ya, rumusnya 1357. Kalau 7 doang itu disebutnya dominan 7. Nah, kenapa disebutnya dominan? Karena biasanya kalau dominan tuh udah pasti mau pindah ke chord dominannya atau subdominannya gitu. Buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya tingkatan akord juga punya nama ya. Ini tingkat subdominan, ini dominan, ini submedian, ini median. Tapi itu khusus buat nama anak, buat dihafalin sama nama anak kuliah ya. Mungkin buat kalian mah gabut banget ngafalin kayak gitu segala. Yang penting kalian mainnya bener aja. Jadi tiap tingkatan chord tuh punya nama. Tingkat 1 apa ya namanya, lupa. Aku cuma ingat yang, soalnya aku juga udah aku lupain, soalnya bener-bener gak kepake buat sehari-hari. Tingkat 6 itu submedian, tingkat 3 median, tingkat 7 leading tone. Asli deh, itu nama-nama yang nggak terlalu penting gitu diingat ya. Lanjut ya. Sekarang mayor 7 udah, dominan 7 udah. Nah, sekarang diminis 7 sama half dim. Udah itu aja dulu. Sus 4 sama sus 2 juga boleh kali ya, dikit. Ada yang nanya gak sih tadi? Enggak. Sampai 5 inversion itu berarti kalau chordnya udah nyampe 9 ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya nggak, kenapa bisa disebut 9? Kenapa nggak disebut 2 aja gitu? Kenapa nggak disebut C2? Ada yang mau tanya nggak? Nah, betul. Iya bang, mau nanya bang. Fenomenanya. Soal bingung tuh, kenapa 9 tuh nggak 2 aja biar gampang? Ya kan, lucu kan pertanyaannya. Aku juga nanya kayak gitu, lucu, diketawain juga sempet. Sebenarnya tapi emang lucu sih. Soalnya kalau dijadiin 2, jadinya gini. Numpuk, secara voicing nggak indah. Terus jawabannya juga kocak. Jawabannya subjektif banget itu. Kayak, jadi kalau dilebarin ke atas, suaranya jadi lebih enak. Oh gitu doang. Jadi ini cuma masalah enak nggak enak gitu. Ya kan kocak kan? Aku juga nggak habis pikir. Kocak nih. Kocak ya. Tadi siapa lagi yang nanya? Nggak ada lagi.
Ya. Jadi cuma maksimal sampai 13 ya. Nah, si 13 ini bisa dimundurin. Jadi kalau 9 bisa mundur. Aduh enak banget chord ini. Biasanya kalau mau sering lah dengar di lagu-lagu kayak ini lagu Korea tuh sering ya chord kayak gitu. Enak tuh. Udah mulai pakai jarak 9, 11, 13, udah paling jauh itu doang. 13 udah. Soalnya begitu masuk ke jarak 15, ya pencet do lagi sama aja. Begitu guys. Nah, cara ngitung di musik ya, gini. Dari C ke C. Jaraknya 1 atau intervalnya 1 disebut interval frame. Jaraknya 2 disebut sekon besar ya. Atau second major ya bahasa Inggrisnya. Kalau dari do ke mi itu terts besar disebutnya. Ya. Nah, kalau dari do ke fa perfect fourth namanya. Masih benar kan aku? Di sini sebutin. Tuh, benar kan perfect fourth? Nah, tuh ada tuh namanya disebut tuh. Nah, itu interval tuh, major third, perfect fourth, perfect fifth, major sixth, major seventh, minor seventh. Nah, ini juga interval nih. Cukup penting ya dalam penyusunan chord, tapi kita nggak bahas. Jadi jarak antar note-nya itu dari note kuncinya, note kunci. Note kuncinya adalah C. Dapat C E G B, maka disebut chord C major 7 ya. Hati-hati jangan suka nyebut ini tuh kunci C mayor 7. Bisa diketawain nanti sama yang ngerti. Nyebutnya chord tolong ya. Sejago-jago ya kalian kalau nyebut itu masih kunci gitu. Ketahuan kalau kalian tuh kurang pengen paham teori gitu. Bahkan bisa dicap sosokan juga. Harus mau denger ya. Ini namanya chord. Jangan nyebut ini kunci. Tapi kalau disebut, nah di sini kuncinya apa? Harus dengerin full songnya. Kunci ya atau key-nya itu adalah do sama dengan apa itu ya disebut kunci loh. Do sama dengan apa? Itu yang disebut kunci. Kalau ini disebutnya chord. Oke, ingat-ingat. Bentar ada yang nanya lagi tadi. 13 bisa diinversi 6, bisa Imron, semuanya bisa diinversi segala macam, cuman kita jangan terlalu pusing-pusing sama inversi-inversian ya. Jadi sekarang untuk inversi itu pakai ini aja nih. Maksimal mayor, minor, augmented, diminished tuh. 4 macam itu tadi. Mayor, minor, diminished, augmented yang bisa diinversi, udah cukup itu dulu aja. Chord 7 juga bisa diinversi, ya berarti ada 4 macam bentuk ya. Terus ini gitu. Bisa 4 macam bentuk dasar, inversi 1, inversi 2, inversi 3, inversi 4. Oke guys. Duh, jujur badan aku lagi rada kurang enak sih nih. Oke, mungkin kita cuman bahas cara baca chord ke situs aja ya sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke situs Ultimate Guitar. Di sini aku pengen bahas chordnya. Leave the Door Open. Ada yang tahu lagu Leave the Door Open? Tahu lah semua ya, tahu kan? Leave the Door Open Bruno Mars. Bruno Mars kan ya? Hah? Bruno Mars nggak sih? Iya Bruno Mars bener Kakak Monik. Gitu ya? Ih kamu perfect pitch deh. Suara kamu benar-benar di E tadi. Suara iya benar-benar do sama dengan C. Kaget ya Imron ya, aku juga kaget. Hah? Oh ternyata dia perfect pitch. Tapi dia nggak pernah sadar seumur hidup dia. Dia juga perfect pitch. Ang. Lanjut ya. Oh, Dharma mundur karena hujan deras. Siap.
Mana tadi? Leave the door open, chord. What you doing? Where you at? Oh, you got plan? Don't say that. I'm sipping wine in the room. I look too good. Mana? Yo man. Mas Afrizal, kelihatan chordnya nggak? Enggak, Bang. Enggak. Bentar aku zoom dulu Iya, ya. Bang. Bentar aku zoom. Berarti jangan di sini. Berarti aku pindah ke whiteboard. I'm a little door open. I'm a little door open. I'm a little door open. Suara kehafisan. Kak Monik inget ya, kalau kamu ngerasa nggak bisa nyanyi, ada kakak Hafi yang sama sekali beneran nggak bisa nyanyi. Merendah terus ya manusia ini ya. Merendah apa nggak serius, aku disuruh diem tau sama dosen aku dulu. Guys, aku disuruh diem sama Ibu Diah Latifah, tuh cari Ibu Diah Latifah MPD. Tapi aku nggak dendam sama dia, aku have fun aja. Hafi, kamu itu nggak sama sekali berbakat nyanyi, kamu diem aja ya. Kamu jangan pernah nyanyi, kamu buang-buang waktu. Fokus aja kamu latihan piano ya. Iya. Ya ampun, Kak. ketawa rame-rame. Aku terima nasib aja, ya udah suara aku jelek. Ini gimana ya? Akunya segini. Cukup ya. Ntar, berarti chordnya di zoom lagi. Tunggu. Udah biar istriku aja yang nyanyi lah, sama murid-muridku udah. Aku mau udah nyerah nyanyi, cuman buat seneng-seneng. Soalnya pas aku nyanyi, aku doang yang seneng, orang lain enggak. Aduh. Nih lihat ya cara bacanya ya. F maj 7 masih ingat tadi rumusnya apa? 1, 3, 5, 7. Oke. Aduh, coba kita bisa ketemu offline rame-rame beneran ya guys. Sedih juga ya. Tunggu. Ini pindahin ke new window. Nah, ini gedein. Ya, mantap. Lanjut. Nggak pernah denger lagunya, Lik? Oh, ya udah nggak apa-apa, maaf ya. Berhubung yang lain pada tahu, jadi aku lanjut aja. Jadi Lik belajar cara baca chordnya aja di sini ya. Maaf ya, Lik. Nah, lanjut. F maj 7 tadi masih ingat tangga nada F ya. Pokoknya kalau kalian buka apa yang tadi aku kirimkan ya, tabel tangga nada, terus tabel rumus chord. Nah, ketahuan rumusnya 1, 3, 5, 7. Terus cari tangga nada F apa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kan? Oke. Udah kalian nggak usah tahu deh nama hurufnya ini apa yang benar. Udah nggak usah pusingin itu. Yang penting mencetnya benar dulu aja. Ya. Mas Afrizal juga nggak apa-apa ya. Nyebutin hurufnya salah nggak apa-apa mas. Yang penting hurufnya benar aja. Ya. Oh, oke bang. Ya udah. Aman bang. Nggak usah dipikirin banget teorinya. Kenapa tadi? Siapa yang ngomong? Nggak ada. Ya, lanjut ya. What you doing? Where you at? Oh, you got plan. Nah, cara baca G garis miring F artinya bukan kalian tuh pilih satu chordnya yang mana ya. Nanti ditabok sama guru piano soal kayak gitu. Aku kan dulu pilih satu ya chordnya. Aku main yang F doang tuh. Sama kepala, sama guruku dicolek. Weh, itu G-nya nggak dimainin. Kak kan pilih satu kak. Udah, itu jawaban dulu itu kocak banget. Nah jadi
G-nya di tangan ya, di tangan kanan. F di tangan kiri. Oke? Itu artinya G on F. Karena kalau nyebutin nama chord beneran ya, G on F itu F sus 9 11. F sus 4 9 gitu. Coba deh. Nih. Tuh. F6 crash 11 sus 2, pusing banget kan? Ya udah. Jadinya G on F. Lanjut. E minor 7. Tinggal turun dikit. Tinggal nurunin bassnya. Jadi kalian jangan salah ya, lagu tuh halo kakak Yaeskil, salam kenal. Kakak, akun TikToknya siapa namanya kak? Sorry guys, bentar ya. Kak Yaeskil. Bla bla bang. Bla bla. Oh iya aku tahu. Ya siap. Thank you kak. Langsung duduk aja kak di kursi pojok belakang. Itu sebelah Imron tuh duduknya. Nah, cara baca chord ya, lanjut ya. Nah, tadi E minor 7. Imron mulu yang kena. Sabar Imron, peace, love and gaul. E minor 7. Masih inget rumusnya apa? E minor 7 tadi? Kalau minor 7, balik lagi ke rumus kah? Nggak usah? Oke, bentar aku copy dulu kalau gitu gambarnya ya, biar kalian gak lupa. Nah, next bisa kalian print sendiri ya. Udah bahas chord doang sih hari ini kayaknya. Nih, minor 7 rumusnya apa tuh? Kelihatan nggak? Udah ya, kebaca ya rumusnya ya. Mantep ya. Kita lanjut lagi. Cara maininnya guys. Udah. Ada yang ngacung. Tunggu. Mana? Berarti main chord cuman untuk iringan, bukan solo. Enggak juga. Kalian bisa praktekin chord-chord ini di tangan kiri doang. Nah, tapi kalau main piano solo ya itu ya. Oke, jadi kita gabungin. We divide piano's accompaniment and piano solo to two parts ya. We divide piano playing to two sections. Ya. Piano accompaniment and solo piano. Accompaniment piano and solo piano. Nah, jadi kalau baca chord kayak gini, kita bisa juga asal kita dengerin melodinya, kita tahu lagunya. Oke, nah terus chordnya adalah yang tadi itu F major 7. Juga udah enak kok. Kalau mau ditambahin lebih keren bisa ganti pola kirinya jadi bass chord. Kasih melodi yang tadi. Lagunya. Oke, cara baca chord kayak gitu ya. Jadi apa yang harus dibaca? Hurufnya, dan kalian harus tahu tangga nadanya. Tangga nada A apa aja. Terus kualitas chordnya M7. M7 kecil ya M-nya. Berarti minor 7. Berarti rumusnya 1, 3 mol, terus 5, terus 7 mol. Nah, berarti apa aja gitu yang harus dipencet. E minor 7 berarti kayak gitu ya. Nah, terus E minor 7 berarti gini. E 3 ya, ini mi-nya turunin. Sorry, balik lagi ke tampilanku awal ya. Nah, terus 5-nya 5 biasa, terus 7-nya 7 mol. Nah, itulah minor 7. Ya bang, ya skill.
Oh, voicing chord. Oke, pembahasannya udah lumayan jauh ya. Nah, sekarang kita masuk ke voicing chord piano iringan dulu ya. Kalau ke voicing piano solo agak susah soalnya. Nah, jadi voicing chord itu ada dua macam yang pada intinya open sama close ya. Open tuh voicing terbuka, kalau closed voicing tertutup. Jadi kalau tertutup chordnya deket-deket kayak gini. Atau gini lah. Kalau terbuka lebar gini. Contoh lagu chord terbuka. Tahu kan lagu apa ini? Tebak lagu ini dong. Apa ya? Tulis atau buka mic. Coldplay. Apa? Aduh, lagu favorit gue tuh bang. Lupa. Scientist ya? Iya, The Scientist. Betul Veno. Good job. Ya, itu lagu The Scientist. Itu contoh yang voicingnya open, lebar ya. Tapi kalau yang voicingnya closed, yang rada deket gitu voicingnya. Contohnya ini. Intronya KD. Deket kan? Oke, itu dari segi-segi note-nya ya. Nah, sekarang apa aja yang harus kita pencet untuk melebar dan menjauh itu? Nah, ini namanya ilmu harmoni. Kuliahnya itu 2 semester, tapi pada dasarnya gini doang ya. Kalian harus tahu yang namanya register. Register itu ini. Apa tuh register? Oktav. Ya, simpelnya oktav. Oktav keberapa? Nah, kalian setelah tahu oktavnya ini oktav keberapa, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikutin. Tapi kalau sama anak jazz ini aturan dilanggar nggak apa-apa. Setiap genre beda punya aturan sendiri. Tapi untuk pop sama klasik aturannya mirip. Jarak 3 kayak gini nggak boleh di register C1, C2. Kalau di C3 udah boleh ya. Boleh kayak gitu. Nah, jadi kalau di oktav-oktav rendah bisa dibilang ya, yang boleh tuh oktav-oktav doang ini. Makanya kalau kalian yang lihat yang main bugi-bugi kan, aduh, aku belum lancarin. Aduh, masih suka ke bawah tangan kirinya. Nah, jadi jaraknya oktav-oktav di situ. Apa sih Veno? Jadi tersanjung, aku tuh jadi malu. Aduh, makasih lo Veno. Nah, jaraknya oktav-oktav ya kalau di note rendah. Jarang banget diginiin. Kecuali ada komposer agak terkutuk namanya Rachmaninoff, dia bikin chordnya gini. Niatnya emang pengen bikin penonton sakit kuping aja, tapi malah bukannya sakit kuping malah kagum orang, nggak tahu gimana ya. Jadi itu cuman aturan-aturan, namanya estetika ya. Ibaratnya kalau kita berpakaian itu estetikanya kayak gimana. Nah, di bawah itu oktav. Di C1, C2 bolehnya oktav. Kalau di C3 udah boleh chord, tapi nggak boleh jarak second. Ini kayak gini udah agak kagok dengernya sebenarnya. Nah, jarak second tuh baru boleh di oktav keempat ini. Atau pas masuk suara alto sama sopran ya kalau penyanyi. Nah, karena suara kita juga terhubung ke register-register tertentu ya, atau oktav-oktav tertentu. Kayak suara cowok biasanya mulai dari F2. Aduh, kok suaraku jadi tinggi sih? Kenapa? Ya gitulah pokoknya ya. Register tadi. Nah, balik lagi ke voicing ya. Kalau kita udah dapet voicing yang lagunya lagi sepi, pas bagian verse misalnya.
Ini habis bahas voicing udah dulu kali ya. Aku agak capek soalnya. Contohnya nah itu voicing close tuh, intronya Love of My Life. Tapi kalau yang pas lagi ngiringin voicingnya itu close tetap kayak apa ya? Ini udah voicing lebar nih. Voicing lebar tuh ciri-cirinya nggak lebar lah ya, medium lah. Ada jarak 5 nih dari sini. Tuh, udah ada jarak 5. Tapi di sini sisanya jarak 3 semua. Ini jarak 4, jarak 3. Ya itu voicing medium lah ya, nggak open-open aman. Pokoknya yang open banget tuh kalau jauh gini loh jarak ini. Nah, voicing open dipakai pas lagi ref, pas lagi rame. Voicing close dipakai pas awal lagu lah gitu. Tapi ya pada prakteknya nggak gitu juga sebenarnya. Terus aja di situ bisa kayak gitu. Ya. Jadi kalian mau pakai voicing open atau close, ya tadi itu ya intinya. Berdekatan atau berjauhan, open sama close gitu. Terserah gimana kreativitas kalian, itu di piano iringan. Nah, kalau di piano solo lebih leluasa lagi dan mayoritas open ya. Contohnya lagu apa ya? Pokoknya pas masuk ref. Baru pakai voicing open. Ya kalau aku kebiasaannya gitu, mayoritas lagu pas awal tuh voicingnya close, nutup deket-deket. Pas sudah selesai lagunya di open. Kayak gitu guys. Pakai tuh oktav paling tinggi, paling rendah. Kalau awal-awal stay dulu di tengah, dari C4 sampai C5. Contohnya lagunya itu tuh lagu Wendy kemarin yang When the Rain Stops ya. Berarti terus gimana? Gitulah. Itu awal-awalnya rada close. Ya udah pas refnya dia melebar gitulah, ngebuka. Pas refnya diramein biasanya kayak gitu. Kalau voicing yang nggak dibuka pun ya bisa diperbesar suaranya, bisa dikerasin macamnya. Kayak gitu ya voicingnya. Dah, kayak cukup sampai situ dulu kali. Bang. Oi. Halo bang. Iya Mas Efrizal. Yo. Cara pemakaian dinamika dan yang lainnya bang gimana bang? Masih kurang tahu. Yang pertama, keyboard atau piano kalian harus support yang namanya velocity ya. Jadi dipencet keras atau lembut, suaranya bisa jadi keras atau lembut juga. Gimana kita mencet jarinya? Untuk Roland FV30X sensor ini udah 3. Jadi kalian bisa check out di profile TikTok aku. Aduh, jangan tabokin. Tapi kalian bisa check out juga di Shopee, cari diskonan aja nggak apa-apa. Hehehe, peace. Saran aku FV30X karena sensornya udah 3. Jadi benar-benar dinamikanya tuh luas banget. Kita bisa pelan, bisa lembut banget, bisa keras banget mainnya. Sampai kapalan terus berdarah jari. Apa Veno? Ciri-ciri pianis sejati tuh sampai luka tangannya. Ciri-ciri musisi sejati itu cuman 2 ya. Dia rajin latihan sama rajin mendengar. Ya. Itu. Rajin latihan, rajin mendengar. Ya sisanya dia bisa komposisi, bisa apa. Tapi yang jelas dia nggak cuman main, dia juga dengerin. Dia mengapresiasi orang, mungkin mengkritik juga. Jadi apresiasi musik itu artinya bisa kritik,
terus bisa kita belajar segala macam. Oh, Jadi ngerti, mendengar Kak. dan Bang. bermain. Input output itu udah ciri musisi sejati sebenarnya. Oh, Ada input ada output. Begitu. Sama ya dia explore ya. Ya jelas lah input output juga lah. Explore belajar biola juga, belajar nyanyi, belajar komposisi lagu, belajar DAW. DAW itu digital audio workstation deh. Kayak software FL Studio kayak gitu. Veno udah coba Steinberg, Cubase gitu. Ya, eksplorasi semua jenis musik. Itu ciri musisi sejati. Dan yang terakhir yang nggak tertulis ya sebenarnya. Jujur sih ini juga aku masih agak berat melaksanakannya. Ciri musisi sejati tidak pernah menghina genre apapun sebenarnya. Ya. Itu terutama Biasanya aku suka ini nggak apa? apa? Tiba-tiba kayak ngerosting gitu gak sih ibarat? Ya bisa ngerosting, aduh dangdut apaan sih gitu. Iya dangdut mah buat kalangan menengah ke bawah gitu, enggak juga guys. Sebagai musisi sejati kita nggak boleh menghina genre apapun, bahkan karya apapun kita nggak boleh menghina. Mengkritik boleh, tapi tidak boleh menghina. Kayak gitu. Itu ciri musisi sejati tadi ya. Jadi input output, terus yang nggak tertulisnya nggak boleh menghina genre apapun. Udah itu musisi sejati. Bukan dia terkenal punya followers 2 juta, terus dia di Spotify ada 16.000 play gitu, bukan gitu. Iya. Itu namanya musisi laku, bukan musisi sejati. Itu namanya musisi laku. Betul. Laku itu apa sih? Laris gitu loh. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan ya kali ini, karena mungkin aku lanjut nge-live habis ini terus istirahat. Agak capek, guys. Ayo sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyain lagi soal cara baca chord, terus cara praktekinnya. Oke. 12 tangan nada tadi, hafalin, latihan yang sering. Pencet aja dulu 1 tangan gini nggak apa-apa. Terus baru pencet 4. Ya pakai 1 jari gini juga nggak apa-apa. Jarinya bebas lah, mau kusut. Ya kayak gitu nggak apa-apa, yang penting tahu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mayor 7 gini, minor 7 gini. Terus ini half dim ya. Tadi half dim belum sempat dibahas, tapi baca aja rumusnya lah ya. Udah tahu kan cara baca rumus, praktekin sendiri ya. Bismillah. Itu bisa tuh half dim. Tadi Lik nanyain half dim ya? Ya. Udah pokoknya baca aja rumusnya ya. Nah, kalau half dim itu intinya mau dipakai. Imron nanya melodi harus pakai by ear. Enggak juga, kalau kalian nemu not balok kayak si melodi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa by ear lebih bagus. Cuman kan jarang ya not balok lagu baru keluar langsung ada. Cuman kalau lagu yang udah rada lama keluar ya bisa kalian cari notasi baloknya gimana, sheet musicnya gimana. Nah half dim ini biasanya dipakainya pas bagian mana ya? Nah half dim itu biasanya dipakai di tingkat 3 ya. Biasanya dipakai di tingkat 3. Bisa kayak gimana ya contohnya? Maksa banget. Tahu lagu Burung Kutilang? Ada yang tahu? Imron tahu nggak Imron? Lagu Burung Kutilang? Enggak. Oh iya, aku kayaknya live dulu aja deh. Udah ada itu di manga itu. Apa? Kenapa Monik? Lagunya nggak ada di Malay Burung Kutilang. Nggak ada ya juga ya. Yaudahlah. Suasana lebih menarik kalau dibahas sama suasana setiap chord. Iya sih, emang. Harusnya aku siapin contoh lagunya dulu. Tadi aku pas mendadak banget ada murid. Tadinya mau aku siapin contoh setiap lagu sama kualitas chordnya. Ya udah, tapi sekarang untuk cara baca kualitas chordnya bisa kalian
praktekin sendiri ya. Suasana, jadi suasana yang di sini dimaksud suasana hati si pendengarnya atau suasana lagunya ya, Lik ya? Coba tulis dulu, Lik. Habis itu aku close kelasnya. Bang Safrizal gimana? Bang, mau izin nanya lagi bang. Apa? Perbedaan jazz sama gospel itu apa bang? Kalau gospel chordnya bisa lebih itu lagi sih, lebih explore lagi dari jazz sebenarnya. Terus aturannya juga bisa lebih longgar. Sampai akhirnya kan gospel bisa turun ke funk ya. Nah, funk kan bisa dipakai buat musik sekuler, nggak harus musik rohani gitu. Biasanya kalau gospel dipakai buat lagu rohani. Oh, oke bang, oke bang. Gitu. Makasih bang. Sama. Tapi kalau ada yang mau nambahin lagi soal gospel nggak apa-apa sih. Coba Veno apa tambahannya soal gospel? Oh enggak, aku mau nanya, berarti kayak gospel itu kayak jazznya rohani gitu? Gospel ya seseringnya kalau di Amerika, terutama gereja yang maaf kulit hitam ya, biasanya pakai genrenya itu gospel di gereja-gereja mereka tuh. Kan agak rasis ya di sana, dipisahin gereja kulit hitam sama gereja kulit putih. Iya betul. Agak rasis gitu. Setahu aku gitu ya, tapi kalau sekarang ada gereja yang nyatu mau kulit hitam mau kulit putih mungkin udah banyak juga ya. Udah berubah lagian zaman. Kayak major suasananya bau ceria atau diminis. Nah gini, Lik, untuk suasana chord ini ya, sebenarnya mayor ceria, minor sedih. Itu tuh sama dosen aku udah disanggah banget. Aku nggak bisa ngajarin ke siswaku kalau mayor udah pasti seneng, kalau minor pasti sedih, diminis misterius, augmented kesannya menegangkan atau nggak pasti. Karena itu subjektif. Jadi aku kan mau gitu ya, aku udah nanya tuh dulu ke dosen lu, Pak bisa nggak kalau kita bahas jadi dari chordnya itu menghasilkan suasana apa ke hati kita? Nggak bisa, soalnya kayak Despacito gitu. Ini kan chordnya minor ya, kuncinya di minor, B minor tuh. Nah tapi Despacito nggak mungkin kan kita denger Despacito sedih, padahal kuncinya fokus di minor gitu. Emang banyak chord mayornya, tapi chord di pusatnya ya. Oke Monik, siap. Ya oke. Ya udah guys, aku lanjut live dulu ya kalau gitu ya. Nah tapi kalau secara subjektifnya memang yang kerasa tuh kayak gitu, minor tadi yang kayak Lik sebutin, mayor ceria, minor sedih, diminis bukan sedih lagi tapi murung, kalau augmented misterius, terus kalau 7 kesannya kayak ngegantung, kalau mayor 7 kesannya kayak bosen. Nah itu kan sebenarnya subjektif, itu pengalaman yang seorang guru susah ngejelasinnya gitu, karena bisa jadi pengalaman setiap siswanya beda saat mendengar lagu, mendengar chord gitu Lik kalau dari aku ya. Oke guys, ada yang mau tanya lagi? Aku lanjut nge-live dulu kalau gitu ya. Ada yang mau tanya? Makasih banyak bang ya. Iya sama-sama, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalau ada kelebihan juga ya syukur kalau gitu. Half dim note-nya apa? Ada di rumus ya. Half dim itu yang ini nih. Coba muncul nggak? Pokoknya ada tulisannya half diminish 7. Half diminish, cari deh di gambar yang tadi aku kirim tuh. Aduh, mana gambarnya? Tunggu. Mana gambarnya? Oh, ini dia. Atau kayak kopi dangdut. Ya tergantung beatnya juga kan, jadi kita nggak bisa ngejudge minor sedih, mayor seneng, nggak juga. Gitu. Oke, nah ini nih half diminished nih, kelihatan nggak?
Tapi si penulis lagu bisa pakai chord tersebut mengikuti suasana hati si penulis lagu kan. Penulis lagu bisa pakai chord tersebut mengikuti suasana hati si penulis lagu. Sebenarnya chordnya nggak menentukan suasana lagu banget sih kayak sebenarnya. Tapi bisa dikontrol, bisa. Kayak coba pernah dengar lagu klasik ini nggak? Ini balik ke klasik dulu ya, Lik ya, bentar. Nah itu tuh judul kesannya lucu ya, soalnya itu lagu tentang tukang pos ya, judulnya si Kos Pos. Siapa sih nama pengarangnya? Gustav Lange lagi, siapa sih aku lupa. Herman Necke, tahu kan pasti Herman Necke, tulisan bacanya gimana sih, Herman Necke gitu. Oke Mas Arif udah paham ya, Mas Setiawan ya. Ya jadi intinya chord juga bisa untuk menentukan nada sedih apa enggak gitu. Ini chordnya mayor tapi vibesnya sedih gitu, nggak tau. Kalau buat aku ya. Sama lagu Make You Feel My Love. Make You Feel My Love gimana sih, Adele? Ngaruh BPM juga ya, BPM sama pola iringan ya. Terus yang terakhir banget yang udah pasti jelas banget kalau ada liriknya gitu. Tapi tanpa lirik pun BPM sama pola iringan. Udah ya pengen joget lah gitu loh denger dangdut minor itu, padahal nggak sedih kan. Ya tergantung BPM sama pola ritmiknya gitu, sama genrenya. Jadi nggak bisa kita bilang mayor senang, minor sedih, half dim tegang, kalau minor 7 bosen, nggak. Kita belum bisa umpamain kayak gitu ya, soalnya subjektif banget dan tiap genre beda-beda. Oke guys, dah segitu dulu. Terima kasih ya, beres kelas hari ini. Terima kasih banyak. Siap Lik, aduh bersyukur banget aku kamu nanya kayak begitu Lik. Bener deh, itu pertanyaan yang sangat berkualitas ya. Soalnya itu debat panjang aku sama dosen di kelas, diperhatiin sama 50 mahasiswa. Sama aku juga kayak kamu persis. Aku contohin lagu-lagu yang, tapi Pak ini minornya kan ngebawa suasana lagu ini jadi sedih. Terus aku di counter attack sama dia. Coba kamu dengerin lagu yang mayor tapi suasananya sedih kayak Nocturne Chopin. Anjir, ya bener Pak. Dalam hati gitu. Masuk aku ngomong anjir di kelas ya. Bisa-bisa di DO. Gitu. Nggak bakalan ada not baloknya lagu Indo sama Malay. Kukira bisa mainin melodi pakai chord yang diberi. Makasih sama-sama. Ya sama-sama Imron. Jadi ya mau nggak mau ngulik by ear atau lihat piano cover. Piano cover by someone else. Ya. Bisa contek tuh tangannya. Apalagi kalau ada sintesianya enak. Tahu kan video yang ada sintesia yang running notes ke bawah gitu tuh. Nah kita contek tangannya kemana tuh. Jangan males nge-pause. Jangan ngeluh orang kecepetan. Tapi kitanya yang nggak bisa ngejer. Gitu. Dan di YouTube tuh ada fitur playback speed ya, kecepatan playback 0,75, 0,5. Siapapun di sini jangan ada yang ngeluh, aduh ini video kecepatan, nggak, lambatin. Nah terus kalau masih nggak ngerti juga tanya, kira-kira notnya apa, itu kirim ke aku, tanyain. Kak Hafi, ini aku nggak ngerti lagu ini bagian ini menit ke segini, ini aku screenshot. Tolong dong Kak, itu notnya apa, Kakak mainin deh. Nah nanti aku jawab pakai video, itu gratis, Aku juga senang bisa ngebantu, bahkan mungkin aku jadiin konten, kan jadi kita saling ngebantu. Ya kan? Siap. Ini kayak bahasan tadi aku Malik aja, itu soal mayor, minor, apakah menentukan suasana tertentu, itu kan panjang ya.
subjektif atau objektif enggaknya gitu. Itu bisa jadi bahan konten yang menarik gitu. Sampai sekarang juga bule banyak yang ngebahas kayak gitu. Sip, kalau gitu aku pamit ya. Oke, siap. Bye-bye semuanya. Yeheskel, Veno, Safrizal, Imron, Lik, Bang Setiawan, Makasih, Bang. Arik, sama-sama. Makasih, Bang. Yoi. Beres. Yoi. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye, Bang. Bye-bye.